Assalamualaikum. Bu Nita Rafif mau menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih. Tanggal 30 Maret 1432 adalah hari bersejarah bagi Kesultanan Turki Utsmani. Sang Khalifah serta Muhammad II mendapat kabar bahagia tentang kelahiran putranya. Ia menamakan sang putra dengan nama Muhammad II Mehmed II. Muhammad II tumbuh menjadi anak yang pintar serta memberikan guru terbaik untuk sang putra. Untuk itu bernama Syekh Syamsuddin. Setiap hari Muhammad II belajar dengan giat. Ia pintar dalam segala hal. Muhammad II hebat dalam hafalan Al-Quran. Bahkan di usia 8 tahun ia sudah hafal Al-Quran. Ia juga menguasai 7 bahasa asing, ilmu politik, ekonomi, dan strategi perang. Muhammad juga dilatih sang sultan agar menjadi seorang prajurit yang hebat. Ia berlatih memanah, berkuda, menggunakan pedang, dan taktik peperangan. Saat Muhammad II berusia 12 tahun, Sultan menobatkannya menjadi khalifah. Dia pun mematuhi perintah sang ayah itu. Sejak kecil, Sultan Muhammad II sudah melihat rencana pengembangan Islam ke Konstantinopel saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Ia juga mempelajari sejarah Islam masa lampau Konstantinopel. Sang guru sering kali membacakan sebuah haditsnya Rasulullah SAW kepada Sultan Muhammad. Haditsnya itu menyatakan bahwa suatu hari nanti Islam akan berjaya di Konstantinopel. Kota itu akan ditaklukkan oleh seorang panglima yang paling hebat dengan pasukan yang paling hebat sepanjang masa latihan. Aku yakin engkaulah orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Itu, wahai anakku, demikian kata Syekh kepada Sultan Muhammad II. Mendengar ucapan sang guru itu, Sultan Muhammad II menjadi makin bersemangat mempersiapkan pasukannya. Sultan Muhammad II selalu berdoa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Untuk cita-citanya itu ia selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Sejak balik ia tidak pernah meninggalkan salat wajib dan salat tahajud. Salat rawatib. Nih, Suatu hari saat berusia 21 Tuhan Sultan 21 tahun Sultan Muhammad II membawa pasukannya yang besar ke perbatasan Konstantinopel, Bizantium. Konstantinopel sangat sulit untuk ditembus karena pasukan Romawi memasang rantai di laut menuju kota itu. Akibatnya pasukan dari luar tidak dapat masuk. Namun Sultan Muhammad II adalah sosok yang cerdas. Ia menggiris sekitar 70 kapal persedia beserta pasukannya ke daratan Konstantinopel menggunakan batang pohon disusun sehingga memudahkan kapal-kapal bergerak di darat dengan cara didorong. Menjelang pertempuran, Sultan Muhammad II memimpin pasukannya untuk berzikir, berdoa, dan memperbanyak salat. Setelah itu ia menggerakkan pasukannya untuk menyerang pasukan Romawi. Pasukan Romawi terkejut melihat kedatangan pasukan Sultan Muhammad II. Pasukan Sultan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel setelah mengepungnya selama kurang lebih 50 hari. Sultan Muhammad II melakukan sujud syukur setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ia kemudian menuju ke gereja dan meminta penghuninya keluar dengan damai. Sejak saat itu Sultan Muhammad II diberi segala gelar Al-Fatih atau yang lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Al-Fatih. Ia membangun banyak masjid di Konstantinopel. Ia merupakan salah satu pemimpin Islam terhebat sepanjang masa.
Sultan Masya Allah, barakallahu fiik Rafif. Sudah menceritakan kita tentang kisah Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, memang ya nak, Muhammad Al-Fatih ini sangat-sangat mengagumkan. Sejak kecil dia memang sudah sangat berprestasi. Seperti yang diceritakan Rafif, dia sudah menghafal Quran saat usia 8 tahun. Ia juga sudah menguasai 7 bahasa. Bahasa asing, ilmu politik, ekonomi, strategi perang. Nah, tadi Muhammad Al-Fatih juga menjadi seorang prajurit yang hebat. Ia berlatih memanah, berkuda, menggunakan pedang, dan taktik perperangan. Nah, tadi kata Rafif, saat umur 12 tahun dia dinobatkan menjadi apa nak? Menjadi khalifah, dan dia pun mematuhi perintah sang ayah. Dari dia kecil dia udah melihat rencana pengembangan Islam ke Konstantinopel. Pada saat itu Konstantinopelnya lagi dikuasai oleh Romawi. Jadi dia mempelajari sejarahnya Islam di masa lampau. Dia juga mendengarkan perkataan sang guru. Sang guru itu sering membacakan sebuah hadis tadi, katanya Rafif ya. Ia menyatakan bahwa suatu hari nanti Islam akan berjaya di Konstantinopel. Kota itu akan ditaklukkan oleh seorang panglima yang paling hebat dengan pasukan yang paling hebat sepanjang masa. Nah, dari hadis itu dia semakin bersemangat. Aku yakin engkaulah orang yang dimaksud oleh Rasulullah, wahai anakku. Begitu diucapkan kepada Sultan Muhammad II. Nah, jadi dia bersemangat menciptakan pasukannya. Tapi nak, dia bukan hanya mengejar urusan dunia. Dia bukan hanya belajar memanah, tapi dia tetap meminta kepada Allah. Dia selalu berdoa kepada Allah untuk cita-citanya. Ia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, sejak Bali ia tidak pernah meninggalkan sholat wajib, sholat rawatib, dan sholat tahajud. Sampai ia berusia 21 tahun, dia membawa pasukannya ke Konstantinopel. Nah, dengar ya tadi ceritanya Rafif. Bagaimana dia tadi berusaha membawa pasukannya ke daratan Konstantinopel menggunakan batang pohon. Batang pohonnya disusun-susun, memudahkan kapal bergerak di daratan yang dengan cara didorong. Nah, menjelang pertempuran, Sultan dan pasukannya berzikir dan memperbanyak sholat. Lalu mereka menyerang pasukan Romawi. Pasukan Romawinya tadi terkejut. Nah, dan mereka pun berhasil menaklukkan kota Konstantinopel setelah mengepungnya selama lebih 50 hari. Lama 50 hari itu 1 bulan lebih mereka berusaha merebut kota Konstantinopel. Sultan Muhammad II melakukan sujud syukur setelah berhasil. Nah, tadi ceritanya sampai di sini. Nih, Ibu tunggu ya cerita-cerita teman-teman selanjutnya. Barakallahu fiik Rafif.